Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya memandang murid sebagai pribadi yang membutuhkan pertolongan, dan saya menghargai murid-murid saya seperti diri saya sendiri. Saat dalam proses pembelajaran di dalam kelas, saya berusaha membuat siswa saya merasa nyaman di dalam kelas, walaupun tidak selalu berhasil seperti yang saya harapkan. Kegiatan pembelajaran yang saya buat selalu saya usahakan menyenangkan dan melibatkan semua murid. Usaha saya ini tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan saya. Saya adalah guru kelas 3 SD, dan saat pertama siswa saya masuk ke dalam kelas 3, saya selalu berusaha menanamkan kelas yang menyenangkan dengan cara melakukan pembelajaran yang melibatkan semua siswa, yang cenderungnya metode ini jarang digunakan di dalam kelas masing-masing sebelumnya. Saya sering dicap sebagai guru yang kurang tegas dan terlalu dekat dengan siswa karena siswa selalu menempel dengan saya saat jam istirahat, padahal dalam pikiran saya tidak seperti itu, karena saat pembelajaran saya selalu tegas, dan pada siswa yang melakukan kesalahan saya selalu memberikan hukuman sesuai dengan konsekuensi yang dia lakukan. Saat siswa saya melakukan kesalahan atau tidak menyelesaikan tugas, saya selalu menanyakan alasan mereka melakukan hal tersebut dan konsekuensi yang harus mereka terima atas kesalahan tersebut. Saya selalu berusaha menanamkan bahwa tidak apa-apa loh jika berbuat suatu kesalahan, asal jangan kesalahan yang secara berulang-ulang, kesalahan yang sama dilakukan. Saat melakukan kesalahan, silahkan diakui dengan jujur, dan bagi siswa yang lainnya, saya tekankan untuk menghargai kejujuran tersebut dengan tidak membuli anak tersebut. Hal ini tidak selalu berjalan seperti yang saya harapkan, karena dalam prakteknya di lapangan sangat sulit diterapkan. Saya mendapatkan temuan di dalam kelas saat siswa melakukan kesalahan seperti menumpahkan air minum ke lantai dengan tidak sengaja pastinya, atau menumpahkan tinta pulpen di lantai. Mereka tidak mau mengakui dan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mencari orang yang bisa disalahkan. Saya sampai mencari tahu penyebab hal tersebut, dan pada akhirnya saya temukan penyebabnya. Ternyata di dalam keluarga anak tersebut, jika dia melakukan suatu kesalahan yang sepele saja, langsung dimarahi habis-habisan dan tidak jarang juga langsung dipukul. Hal ini mengakibatkan anak tersebut sangat takut dan tidak mau mengakui kesalahan yang dia lakukan sendiri. Padahal kesalahan tersebut masih dapat ditoleransi sesuai dengan usianya. Begitulah sedikit gambaran yang saya alami di dalam kelas saya selama ini sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mendapat pandangan yang baru bahwa setiap siswa itu memiliki kodratnya sendiri-sendiri dan memiliki keunikannya masing-masing. Saya sekarang lebih paham lagi tugas yang harusnya saya emban untuk kedepannya lagi, karena saya harus menemukan keunikan setiap siswa dalam bentuk bakat yang kemudian harus saya asah dan harus saya gali untuk kebaikan anak tersebut. Suasana kelas yang menyenangkan dan memihak kepada siswa juga harus saya tingkatkan lagi, karena selama ini ada kendala yang saya temukan dalam proses pembelajaran. Misalnya seperti siswa kelas 3 SD yang masih belum bisa baca tulis secara lancar. Saya selalu berusaha mengkomunikasikan hal tersebut dengan orang tua siswa dan membuat pembelajaran tambahan agar bisa membantu anak tersebut mengatasi masalahnya. Namun hal tersebut selalu menemukan masalahnya sendiri dan hasilnya kurang memuaskan. Saya akan mencoba lebih baik lagi ke depannya mempelajari prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak, sehingga dapat terwujud kemerdekaan belajar di dalam kelas dan selalu memihak kepada anak.